Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Namaste. Aku Indah, warga negara Indonesia yang sedang tinggal di New Delhi, India. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang kondisi India saat ini. Teman-teman pasti sering banget dengar berita beberapa hari terakhir kalau kasus baru di India, kurva yang tadinya sudah menurun, melonjak drastis lagi sampai disebut dengan tsunami COVID-19. Banyak banget teman aku yang nanya, bener nggak sih Indah kasusnya kayak gitu naik parah banget? Bener nggak sih sampai rumah sakit itu penuh, oksigen habis? Itu beneran atau hoax? Terus kalian kabarnya gimana di sana, di Delhi? Memang benar keadaan India sedang meningkat. Kurva yang sempat turun, sempat melandai, di bulan Februari, perlahan naik di bulan Maret dan sampai akhirnya melonjak drastis di bulan April. Sampai hari ini, dalam satu hari ada 124.000 kasus yang baru ditemukan. Total active cases hari ini ada 2.552.000 dengan jumlah total kasus sembuh harian sebesar 219.000, lebih besar dari total kasus baru harian dengan jumlah kematian 2.624. Memang benar, India sedang tinggi-tingginya kasus baru COVID-19. Tapi perlu diketahui, luas area India sangat luas, 3,2 juta kilometer persegi dengan populasi 1,3 miliar. Peningkatan kasus ini menyebar di berbagai negara bagian. Ini data terbaru, top 10, tertinggi di Maharashtra dan Delhi ada di posisi ke-9. Kenapa sih kok bisa banyak banget? Sementara banyak vaksin yang dibuat di India. Kemudian di India juga tersedia vitamin-vitamin, obat-obatan yang bahkan diekspor. Sampai akhirnya ketika kasus melonjak, India pun mengembargo vaksin AstraZeneca dan fokus kepada pemberian vaksin di India sendiri. Cukup banyak yang bertanya, apa karena di India tidak diberikan vaksin? India memvaksin usia 45 tahun ke atas, bahkan sudah 138 juta yang sudah divaksin di India. Namun memang populasi India sangat tinggi, 1,34 miliar, yang berarti sudah 10% masyarakat India yang sudah divaksin dengan jumlah 138 juta manusia. Sampai India pun mengeluarkan aturan baru, mulai tanggal 1 Mei nanti di atas 18 tahun sudah bisa diberikan vaksin. Hopefully kita juga bisa segera mendapatkan vaksin di sini. Banyak rekan-rekan yang juga bertanya, kenapa sih orang-orang di sana emang nggak disiplin, nggak pakai masker? Pemerintah India menerapkan regulasi wajib menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Bahkan di tempat-tempat umum, mall, di semua tempat di luar menerapkan wajib pakai masker. Bahkan ada denda bagi yang tidak menggunakan masker, 2.000 rupiah, 400.000 rupiah. Jadi begitu kita tidak pakai masker, maka kita akan didenda. Pengalaman saya yang tinggal di New Delhi, saya melihat orang-orang di New Delhi sangat disiplin menggunakan masker. Di berbagai tempat, baik itu di tempat perbelanjaan umum, di pasar sekalipun, di jalan raya, di tempat-tempat umum manapun, saya selalu melihat orang selalu pakai masker. Ya hanya 1-2 kali saya pernah lihat orang tidak pakai masker, itu pun lagi ditaruh di dagu aja. Pengalaman saya yang tinggal di New Delhi, orang-orang New Delhi sangat disiplin untuk menggunakan masker. Tapi memang di kota-kota lain, di negara bagian lain, sering ditemukan orang tidak menggunakan masker. Ya mungkin mirip dengan Indonesia ketika di Jakarta kita melihat orang cukup disiplin, tapi nanti ketika kita ke kota lain, mereka tidak menggunakan itu. Kemudian muncul pertanyaan lain, terus kalau memang di sebagian kota orang disiplin, terus kenapa masih naik juga angka COVID-nya? Yang menyebabkan kenaikan ini sangat signifikan adalah adanya kerumunan dengan jumlah yang sangat besar. Ada sebuah event keagamaan yang dirayakan oleh umat Hindu di India. Nama eventnya adalah Kumbh Mela. Ini merupakan perayaan yang dilakukan 1 kali 12 tahun. Diadakan di kota Haridwar, di Sungai Gangga bagian hulu, di negara bagian Uttarakhand. Bagian hulu Sungai Gangga memang masih termasuk bersih. Ini berada di bagian utara negara India, berjarak kurang lebih 220 km dari New Delhi. Dan dari berbagai negara bagian banyak hadir di acara tersebut. Dan perayaan tahun ini diadakan mulai tanggal 1 April sampai 30 April. Lebih dari 3 juta orang hadir di acara tersebut tanpa menjaga jarak, tanpa masker, karena dipercaya ritual untuk mereka menyelam ke Sungai Gangga pada acara tersebut dipercayai dapat menghapus dosa mereka dan juga dapat menyembuhkan penyakit. Well, kita nggak bisa menyalahkan kepercayaan. Tapi memang ketika di kondisi pandemi, kerumunan dengan jumlah yang sangat banyak dan dengan tidak menaati protokol kesehatan memang sangat tidak tepat.
sangat berisiko untuk meningkatkan penularan. Karena event ini dihadiri oleh berbagai orang dari berbagai negara bagian. Jadi kebayang ketika mereka kembali ke negara bagian mereka masing-masing, mereka bisa saja tertular pada acara itu dan kemudian menularkan ke orang-orang sekeliling mereka. Event ini bahkan sebenarnya dalam kondisi normal harusnya dilakukan mulai dari pertengahan Januari sampai akhir April, tapi sudah dipersingkat menjadi 1 bulan. Tapi karena jumlahnya sangat banyak, kemudian orang-orang tidak menggunakan masker, meskipun di sana diterapkan denda, orang-orang tidak menggunakan masker. Lagi-lagi terlihat jelas kalau ketidakdisiplinan akan protokol kesehatan itu jelas sangat memperparah kondisi karena bisa menularkan ke diri kita sendiri, kita tertular, kemudian kita bisa menularkan ke orang lain. Sejak dilakukannya kegiatan Kumbh Mela itu, disitulah kurva new cases di India terus meningkat. Sampai akhirnya sekarang acara itu sudah ditiadakan, sudah ditutup, dan juga sudah diberlakukan curfew, pembatasan berkegiatan bagi negara bagian tertentu, termasuk Delhi melakukan curfew di akhir pekan minggu lalu. Kemudian hari Senin curfew sudah tidak dilakukan, tapi tiba-tiba di hari Senin itu ada pengumuman bahwa Delhi melakukan curfew lagi. Jadi seperti lockdown, tapi penamaan di sini adalah curfew, jadi pembatasan kegiatan, aktivitas di tempat umum, di tempat kerja, dan fasilitas umum. Semua tempat umum tutup, kecuali yang esensial seperti tempat yang menjual bahan makanan, groceries, kemudian apotek, dan juga layanan kesehatan. Itu juga jadi menjawab pertanyaan beberapa teman, terus gimana makan di sana Anda, belanja bahan makanan gimana? Kondisinya mirip dengan PSBB di Jakarta sebelumnya, jadi kita di sini bisa tetap belanja, beberapa supermarket yang besar ataupun yang kecil tetap buka. Dan tentu di dalamnya juga diberlakukan protokol kesehatan. Bisa berbelanja secara online. Di sini ada semacam aplikasi namanya Big Basket atau Amazon juga bisa untuk memberi kebutuhan sehari-hari. Tapi seperti Amazon, mereka hanya melayani kebutuhan yang esensial. Jadi untuk keperluan lainnya tidak akan dilayani seperti elektronik dan barang-barang keperluan rumah tangga lainnya itu tidak akan dilayani. Dan kantor-kantor juga diwajibkan WFH dan ada jam malam. Jadi jam 10 ke atas itu kita nggak boleh lagi keluar rumah. Jadi setiap ada mobil yang keluar di jalan raya akan ditilang dan dikenakan sanksi. Banyak banget polisi-polisi yang memang menjaga di setiap jalan di New Delhi. Restoran juga udah tidak melayani dine-in lagi, hanya bisa delivery, tapi itu juga nggak kami lakukan. Kami selalu masak sendiri. Dan nggak hanya New Delhi, beberapa negara bagian lain juga melakukan hal yang sama. Dan menjadi pertanyaan lain lagi adalah, beneran dah itu rumah sakit pada kekurangan oksigen, tempat tidurnya juga sampai ada 2 orang dalam satu tempat tidur. Tingginya jumlah kematian menyebabkan pasien yang sudah meninggal harus dikremasi dalam waktu yang singkat, sehingga banyak tempat kremasi yang dilakukan sudah di tempat yang terbuka. Dan memang itu benar-benar terjadi di beberapa kota. Tapi lagi-lagi bukan menebar ketakutan, tapi justru banyak hal yang kita pelajari dari India. Kondisi ini tentu sangat mengubah India, karena sebelumnya India sudah melakukan banyak kegiatan secara normal, baik itu di perkantoran, industri, pusat perbelanjaan, dan beberapa tempat hiburan juga sudah dibuka. India berubah drastis dalam waktu 1 bulan. Sebelumnya sudah seperti new normal, kami berkegiatan seperti biasa, bedanya kami menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Tapi kini kembali seperti dulu, di rumah, bekerja dari rumah, tidak pergi kemana-mana karena semuanya juga tutup dan tidak diperbolehkan. Dan memang ada rasa khawatir akan kondisi karena sekeliling kita juga sudah sangat beresiko. Bertemu dengan siapapun itu sudah menjadi hal yang sangat dihindari. Mengerikan. Yang bisa kami lakukan adalah berusaha untuk tetap di rumah, kecuali untuk hal yang sangat penting yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari ataupun pekerjaan suami. Kemudian kami menjaga pola makan kami, dan kami juga memang sudah mengkonsumsi 4 jenis vitamin selama kami tinggal di New Delhi. Vitamin C, B12, zinc, dan juga D3. Ya, bersyukur di Delhi itu untuk vitamin-vitamin dan obat-obatan masih sangat banyak. Kami berusaha untuk menjaga imunitas kami dan juga menjaga protokol kesehatan. Karena harus jalan antara kita juga menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga imunitas tubuh kita. Selama masih tetap menerapkan protokol kesehatan, penularan akan sangat sedikit, bahkan menurun. Tapi ketika sudah ada kerumunan banyak,
dan tidak menerapkan protokol kesehatan seperti Kumela, acara yang dihadiri oleh banyak orang. Ini menjadi reminder bagi kita bahwa kerumunan tanpa protokol kesehatan akan berakibat buruk bagi kesehatan kita, bagi kesehatan orang-orang kita sayangi. Dari kejadian India mungkin juga ini bisa jadi pembelajaran bagi Indonesia. Sesama negara yang memiliki populasi yang tinggi, negara kita Indonesia juga sangat beresiko jika ada kerumunan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Sebentar lagi Indonesia juga merayakan Lebaran. Ada aturan pemerintah yang menegaskan bahwa dilarang mudik. Pasti berat bagi umat yang merayakan hari rayanya. Jika Indonesia sudah menerapkan regulasi, sebaiknya teman-teman taati. Jangan sampai Indonesia mengalami hal yang sama, peningkatan kasus yang signifikan. Hidup di tengah kondisi yang mengkhawatirkan tidak nyaman sekali. Kami sudah merasakannya di sini. Tadinya kami bertemu dengan sesama keluarga besar KBRI New Delhi sangat menyenangkan. Tiba-tiba kami semua harus di rumah lagi, tidak boleh bepergian lagi. Itu jalan terbaik bagi kita agar kondisi semakin membaik. Vaksin tanpa protokol kesehatan tidak menjamin kita bisa sehat. Di Indonesia sudah cukup banyak yang menerima vaksin. Polanya saya lihat orang lebih percaya diri untuk bisa pergi kemana aja, melakukan apa saja ketika dia sudah divaksin. Kondisi pandemi ini masih terus dalam penelitian, masih dalam usaha, masih dalam perjuangan. Mari sama-sama belajar, mari sama-sama juga untuk tidak menghakimi, karena saya melihat banyak banget komentar-komentar netizen yang menyalahkan dengan tanpa mengetahui keadaan di India. Saya sebagai warga negara Indonesia yang sedang tinggal di New Delhi, tahu betul kondisi di sini, khususnya New Delhi. Kita jadikan kondisi second wave di India sebagai pelajaran untuk kita lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan, lebih disiplin dalam menaati apa yang menjadi aturan pemerintah. Bukan tanpa dasar ketika Bapak Presiden mengumumkan dilarang mudik. Itu demi kesehatan warga negara Indonesia. Sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sayangi orang-orang yang kalian kasihi, terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga imunitas. Semoga kondisi Indonesia dan India segera membaik. Stay safe everyone, stay healthy. Bye-bye.